Shalom. Ya, puji nama Tuhan saudara, untuk pagi yang luar biasa ini saya diberi kesempatan lagi untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan memang terus terang saudara, saya menerima tema firman Tuhan ini. Saya ngomong sama istri saya, firman Tuhannya ini yang bisa menyampaikan ini ialah Tuhan Yesus loh mah. Karena kenapa saudara? Firman ini, tema yang saya ambil ialah tentang pembawa damai dan harapan. Lalu saya diingatkan firman Tuhan saudara, di 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, jikalau kita menyadari bahwa hidup kita di dalam Tuhan, kita harus hidup sebagaimana Tuhan hidup. Amin saudara. Jadi kalau tema khotbah pada hari ini ialah pembawa damai dan pengharapan, saya percaya kita yang di dalam Tuhan mampu melakukannya saudara. Karena kenapa? Hari-hari ini memang kita lihat situasi yang ada di luar, nggak ada yang bisa membawa kedamaian saudara. Kalau kita melihat situasi yang ada di sekitar kita, nggak ada yang bisa memberikan pengharapan. Baik itu di media, baik itu di pekerjaan, bahkan di dalam hubungan kita dengan sesama. Sulit untuk mencari yang namanya motivasi kedamaian, kata-kata kedamaian, kata-kata pengharapan. Semuanya berkata, oh sekarang sulit sekali nih. Bagaimana mungkin ya, dengan kondisi sekarang aku bisa dapat pekerjaan nih. Bagaimana mungkin dengan kondisi yang sekarang ini kita bisa hidup damai. Kiri kanan kita wabah sakit penyakit, kiri kanan kita kejahatan. Bagaimana kita bisa hidup damai, saudara? Tapi pada pagi hari ini, kita harus belajar, saudara. Makanya di Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang mencari damai, karena dia akan disebut anak-anak Allah. Siapa di sini anak-anak Allah, saudara? Angkat tangan saudara. Kita semua orang yang mencari damai. Amin. Karena kenapa? Walaupun situasi sekeliling kita berkata nggak mungkin nih bisa damai, tapi kita sebagai anak-anak Allah mampu melakukan itu, saudara. Kita harus belajar, saudara, dari seorang teladan, tokoh di Alkitab yang namanya Yusuf, yang dikenal dengan namanya Barnabas, saudara. Apa menjadi teladan Barnabas ini? Kenapa kok dia begitu bisa membawa kedamaian dan harapan pada saat gereja mula-mula? Kita harus belajar, saudara. Artinya Barnabas mampu membawa kedamaian dan pengharapan. Saya percaya gereja di akhir zaman mampu membawa kedamaian dan pengharapan. Katakan amin, saudara. Kita buka, saudara, di Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai dengan 37. Kita akan belajar dari Yusuf yang disebut Barnabas ini. Poin pertama, apa sih yang menjadi teladan yang dibuat oleh Barnabas? Sehingga kita bisa belajar untuk membawa kedamaian dan pengharapan dalam kehidupan kita, bahkan sekeliling kita. Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai dengan 37. Nanti slide boleh ikut ya dengan apa yang saya katakan. Firman Tuhan berkata, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus yang menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. 37? Sudah? Oh ya, sudah, maaf, sudah. Nah, di sini kita melihat bahwasanya Yusuf dari Barnabas itu dia merupakan suku dari orang dari suku Lewi, saudara. Kalau kita bisa melihat, suku Lewi itu adalah di dalam Taurat, dia orang yang pekerjaannya hanya di dalam rumah Tuhan. Milik pusaka dia berbeda dengan milik pusaka saudara-saudara dari suku Yakub, saudara, dari anak-anak Yakub yang ada 12. Suku Lewi, dia tidak memiliki milik pusaka. Milik pusakanya hanyalah Tuhan. Dan dia hanya menerima persembahan dari jemaat yang ada. Tapi di sini, saudara, kalau kita melihat si Yusuf yang disebut Barnabas itu, dia
memberi hasil penjualan dari segala ladang miliknya. Di depan kaki rasul-rasul yang seharusnya dia menerima persembahan itu, tapi dia memberi persembahan itu. Artinya apa saudara? Di saat terjadi Pentakosta yang ada di gereja mula-mula, mereka mengalami kebangunan rohani saudara. Yang mana mereka dulu orang yang menjadi penakut, mereka menjadi seorang yang pemberani. Dan Yusuf yang disebut Barnabas itu saudara, yang mana dia dulu suka meminta, menerima persembahan, dia menjadi seorang yang pemberi. Kunci pertama kita untuk bisa mengalami suatu pembawa damai dan harapan, kita harus memiliki hati yang memberi saudara. Itu kunci yang pertama. Karena kenapa saudara? Di saat kita mulai mengalami yang namanya kebangunan rohani di dalam kehidupan kita, kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita sudah mulai membangun manusia rohani kita, tindakan kita, perkataan kita tidak akan sama lagi saudara. Yang kita dulu hanya mengharapkan, aku hanya mengharapkan belas kasihan dari orang lain supaya aku bisa diberi. Dulu aku nih mengharapkan sesuatu dari orang lain supaya bisa dibantu, saudara. Tapi kalau kita yang mengalami kebangunan rohani, kita bisa memberi. Karena kenapa, saudara? Memberi merupakan suatu kesukaan dan gaya hidup. Memberi tidak melihat musim kering atau musim kelimpahan. Memberi tidak melihat apakah aku ini punya uang atau tidak, saudara. Memberi apakah aku ini memilikinya atau tidak, saudara. Tapi memberi merupakan kesukaan dan gaya hidup, saudara. Itu yang kita harus pahamin. Saya bersama istri saya, saudara. Kami di saat masa-masa sulit, saudara. Terus terang selama 5 tahun kami mengalami masa-masa sulit dalam keuangan kami. Tapi kami karena sudah memiliki gaya hidup memberi, kami tidak pernah khawatir itu yang namanya kami itu tidak memiliki sesuatu, saudara. Kami terus memberi, kami terus memberi, kami terus memberi. Ada suatu kisah, saudara. Seorang wanita kaya. Wanita ini datang ke psikiater. Dia berkata kepada psikiater itu, "Bu, saya ini hampa loh hidup saya. Saya kurang apa sih dalam kehidupan saya? Saya orang kaya, saya bisa berpakaian baju mewah. Tapi kenapa saya hampa?" Nah, tiba-tiba psikiater ini memanggil seorang ibu tua, seorang penyapu cleaning service di tempatnya psikiater itu, saudara. Dan ibu itu, psikiaternya berkata kepada ibu yang kaya itu, "Kamu bicaralah sama ibu yang tua ini." Ibu yang tua ini berkata, "Kemarin suamiku baru meninggal, 1 bulan yang lalu suamiku baru meninggal karena malaria. Anakku yang tunggal juga meninggal karena kecelakaan. Aku hidup sendirian, aku stres. Aku mau bunuh diri, aku nggak tahu harus berbuat apa-apa. Tapi suatu ketika aku berjalan dan aku melihat ada seekor kucing kecil mengikuti aku dari belakang. Dan sampai di rumah, aku melihat kucing itu sendirian kedinginan di luar. Jadi karena rasa kasihan aku kepada kucing itu, aku bawalah dia ke dalam dan aku beri dia susu, saudara. Dan wanita tua ini memberikan dia susu kepada kucing itu. Dan gak berapa lama setelah kucing itu diberi susu, kucing itu manja-manja di kaki wanita tua ini. Dan membuat wanita tua itu tersenyum, saudara. Lalu wanita tua itu berpikir, kucing yang kecil ini bisa membuat aku tersenyum. Mengapa aku gak bisa membuat orang lain tersenyum? Di situ mulai dia berpikir, saudara. Setiap hari dia lihat ada tetangganya sakit, dia bawa makanan, saudara. Setiap hari dia mendengar ada temannya yang mengalami suatu kecelakaan, dia kunjungin, saudara. Dan segala sesuatu setiap hari dia lakukan. Dia lakukan dengan memberi perhatian.
Apa dia bilang? Membuat saya bahagia adalah karena memberi. Maukah kita sebagai anak-anak Tuhan tempat ini, kita melihat teman kita yang sedang sakit, kita memberikan perhatian bagi dia dengan doa? Maukah kita mendengar teman kita pada hari ini sedang PHK, kita berdoa buat dia tuh bisa dapat pekerjaan? Maukah kita mendengar teman kita pada hari ini sedang mengalami sesuatu masalah, nih nggak tahu jalan keluar, kita menjadi jawaban? Ataukah kita merasa masa bodoh? Biar deh itu urusan dia, aku juga punya banyak masalah. No, saudara. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, pembawa damai, kita bisa melihat segala situasi sekeliling kita. Kita peka kepada telinga kita dengan hal-hal untuk memberi daripada hal-hal menggosip, saudara. Karena kenapa? Hari-hari terakhir ini, orang butuh kedamaian. Orang butuh yang namanya sentuhan kasih nih dari anak-anak Tuhan. Jangan biarkan kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami yang namanya merasa selfish, ego sendiri. Baru-baru ini saya ada teman dari si saya, dia tetap sama saya, Pak tolonglah, ini teman kita ini, dia sudah 2 tahun gak kerja. Saya berdoa buat dia, saudara. Oke, saya akan usahakan. Dan setiap hari kami berdoa buat orang-orang yang perlu pertolongan. Setiap hari kami membuka telinga kami, siapa sih yang harus kami tolong? Karena bagi kami ialah membuat orang lain tersenyum, membuat orang lain bahagia, itu kebahagiaan buat kami, saudara. Dan orang yang memiliki hati memberi, dia tidak memusingkan musim kering atau musim kelimpahan dalam kehidupannya. Karena itu kesukaan buat dia, saudara. Saya berani mengkhotbahkan ini karena kami mengalaminya. Saya nggak berani mengkhotbahkan ini kalau kami tidak mengalaminya, saudara. Karena kami tidak ingin only talk, no action. Kami tidak mau, saudara. Tapi kami ingin mengaplikasikan ini. Dan kunci kita keluar dari masalah ekonomi adalah memberi. Itu yang kami alamin. Saat kami mengalami kekurangan dalam ekonomi, yang kami lakukan ialah memberi. Kami menabur. Karena kami tidak pusingkan, saudara. Kita melihat bagaimana Ishak dalam musim-musim kering, dia ditutup lubangnya, tapi dia terus menggali, dan dia makin hari makin kaya dan bertambah kaya, saudara. Janda di Sarpat, saat dia mengalami suatu kekeringan, hanya segumpal ketul roti untuk dia dan anak-anaknya, dia memberi dan dia mengalami kelimpahan, saudara. Memberi merupakan gaya hidup, memberi merupakan kesukaan. Come on church, ayo gereja Tuhan, beri perhatian, beri kasih, beri doamu pada orang-orang yang membutuhkan. Karena itulah yang memberikan kedamaian bagi setiap kita yang ada di sekeliling kita, saudara. Dan ini yang kita harus pelajarin dari si Yusuf, saudara, yang disebut Barnabas. Oleh sebab itu kita juga harus belajar untuk memberi dan menabur. Karena Tuhan memberkati kita bukan hanya untuk dimiliki pribadi semata, melainkan juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, apa yang kita harus pelajari dari yang namanya Yusuf ini. Terus yang kedua ialah memiliki hati yang mengampuni. Tahap kedua ini merupakan fase peningkatan dari apa yang kita lakukan di tahap yang pertama, saudara. Orang bisa saja memberi dengan banyak, orang bisa saja memberikan perhatian dengan luar biasa. Di saat segala perhatian, pemberian, segala apapun dia tabur, itu tidak diperhatikan orang lain, tidak dihargai orang lain, tidak dikubris oleh orang lain, tidak direspon oleh orang lain. Apakah kita kecewa dan marah, saudara? Oh, aku sudah memberi banyak nih Pak sama dia, aku sudah memberikan suatu pertolongan sama dia nih. Tapi kok responnya begini aja sih Pak? Aku sudah melayani sungguh-sungguh loh Pak. Tapi kok aku begini aja sih Pak? Nggak dihargai itu aku. Nggak dihargai. Tahap kedua ini, saudara, tahap yang begitu kita harus merontokkan semua keinginan kita. Tahap kedua merupakan sesuatu yang kita harus tanggalkan semuanya ini, saudara.
Dan terus terang saudara, ini yang kami lakukan saudara. Karena kenapa? Memiliki hati yang mengampuni itu sangat-sangat sulit. Orang bisa beri apa aja, tapi di saat dia tidak dihargai, maukah dia tetap mengampuni orang tersebut? Di saat dia tidak dihargai pekerjaannya, aku Pak sudah bekerja sampai larut malam Pak, tapi nggak naik gaji aku. Aku sudah bekerja nih Pak sampai dari pagi sampai pagi, tapi begini-begini saja kerjaan aku. Apakah kita masih mau mengampuni? Saya dulu seperti itu saudara. Setiap kali saya bekerja, sudah 2-3 tahun, tidak dihargai perusahaan, saya menjelek-jelekkan perusahaan saya. Itu nggak bagus tuh bos, itu tuh banyak pilih kasih itu bos. Saya selalu mengatakan yang tidak baik. Tapi setelah saya belajar mengampuni saudara, saya berkati dia saudara. Karena kenapa saudara? Kalau hati yang mengampuni, kita akan bisa memiliki kedamaian di dalam diri kita terlebih dahulu. Kita buka firman Tuhan saudara. Di Lukas 6 ayat 32 sampai dengan 36. Boleh slide? Lukas 6 ayat 32 sampai 36. Oke, di sini firman Tuhan berkata, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Stop saudara. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Next. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kalau kita baik kepada orang yang baik sama kita, itu wajar, it's normal. Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang yang membenci kita, it's excellent saudara. Itu excellent. Kalau kita meminjamkan sesuatu kepada orang lain dan kita ingin menerima balasannya, it's normal. Tapi kalau kita meminjam ke orang lain, ya sudahlah, aku yang penting berdoa supaya engkau diberkati. It's excellent saudara. So, yang mana kita akan pilih? Karena kenapa? Hati yang mengampuni ini, itu sangat-sangat sulit saudara. Saya harus mengampuni orang yang benar-benar akan memenjarakan saya. Saya harus mengampuni orang-orang yang benar-benar menusuk saya dari belakang sehingga saya harus di PHK. Saya harus benar-benar mengampuni orang-orang yang benar-benar sudah jelas-jelas akan membuat saya dipecat. Dan semuanya saya ampuni saudara. Tahun 2018 saya pergi ke Pangkalan Bun. Yang mana saya waktu itu dipanggil untuk interview. Saya tahu di saat itu saya nggak tahu bahwasanya teman saya yang tahun 2012 membuat saya harus di PHK. Tiba-tiba saya ketemu dengan dia. Dan tiba-tiba saat saya ketemu sama dia, saya buka pintu saudara, dan saya kejar dia, dan saya rangkul dia saudara. Padahal orang ini jelas-jelas tahun 2012 membuat saya harus di PHK saudara. Tapi saya mengampuni dia. Saya rangkul dia, saya peluk dia. Apalagi saudara, pimpinan saya yang tidak memenjarakan saya. Saya berkata kepada dia, Bapak apa kabar? Bos saya yang hendak benar-benar ingin memecat saya saudara dengan segala hal yang dia perlakukan.
saya berkata, Bapak selamat ulang tahun. Saya mengampuni semua apa yang orang berbuat sama saya. Karena kenapa saudara? Pengampunan itu enggak gampang. Karena kenapa? Kita sebagai victim atau korban yang harus mengampuni. Tapi itulah excellence-nya Tuhan. Tuhan berkata apa? Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat sama kamu, apa jasamu? It's not normal. Orang berdosa juga berbuat seperti itu. Tapi kalau kamu berbuat baik kepada orang yang membenci engkau, it's excellence. Itu yang luar biasa yang Tuhan mau. Kita jangan menjadi orang yang rata-rata saudara. Tapi kita harus menjadi orang yang excellence di hadapan Tuhan saudara. Karena itu yang Tuhan mau hari-hari ini. Di saat kita mulai melihat sesuatu, oh ini benar-benar ingin membuat aku celaka. Tapi saya bersama dengan istri, dan istri saya sempat tegur awal bulan kemarin. Sayang, kamu gak boleh begitu sama saudara kita. Ampuni dia. Oke, Ma. Karena kenapa saudara? Sakit loh. Saudara berkata yang tidak baik. Saudara berkata sesuatu yang menyakitkan hati. Tapi saya harus ampuni. Saya bilang sama istri saya nggak mau ketemu sama dia. Saya nggak mau bicara sama dia. Dan istri saya tegur saya. Kamu nggak boleh gitu. Kamu ampuni dia. Nah, di saat kami selesaikan semua masalah itu, saya telepon saudara saya. Namboru, terima kasih. Dan kami berdamai saudara. Hati yang mengampuni membuat kita berdamai dengan yang lain. Ada sebuah kisah saudara. Seorang petani dari Tiongkok, saya minta waktu lebih kurang tambah 5 menit saudara ya. Petani Tiongkok, dia memiliki tetangga nih. Tetangga ini dia seorang pemburu tetapi memiliki anjing. Dan petani ini dia memiliki domba, saudara. Ada beberapa domba yang mana, maaf saudara, dia bertetanggalah dengan pemburu ini. Lalu tiba-tiba si tetangga ini anjingnya sering kali melompati pagar dari si petani ini. Sehingga si petani ini melihat domba-dombanya habis luka parah karena digigit oleh si anjing. Dan si petani ini marah saudara, emosi. Kok begini sih tetangga aku nih? Sudah aku bilang jangan anjingnya melompati pagar ini, disuruh diikat aja kok tiba-tiba dilepas begitu saja. Marahlah petani yang memiliki domba ini. Dia pergi kepada hakim di kota. Pak Hakim, aku protes nih. Aku gak suka sama tetanggaku ini yang punya anjing ini. Kenapa, kata Pak Hakim? Iya, tengok, domba-dombaku ini luka parah semuanya. Lalu kata Pak Hakim bilang, oke, sekarang saya tanya sama kamu. Kamu mau cara untuk mendapatkan teman, mendapatkan tetangga, atau mendapatkan musuh? Lalu si petani ini menjawab, ya saya mau mendapatkan teman dong. Oke, begini caranya. Nah, setelah dikasih cara sama si hakim ini, si petani ini pulanglah. Sampai dia di rumah, dia ambil 3 domba yang terbaik, yang masih umurnya sedang, saudara, tidak begitu besar. Dia beri kepada 3 orang anak dari tetangga ini. Dan tiga orang anak tetangga ini sangat senang, karena dia mendapat domba-domba yang lucu, dan menjadi permainan anak-anaknya. Dilihatlah sama si pemburu ini, bahwasanya anak-anaknya senang bermain dengan domba ini. Anjingnya diikat sama si pemburu ini, supaya dombanya ini jangan diganggu oleh anjingnya. Diikatlah saudara. Lalu setelah dilihatnya, senanglah hati pemburu ini karena anaknya ini dikasih domba. Karena kedermawan dari seorang petani ini, si pemburu ini memberikan hasil buruannya kepada si petani ini saudara. Dan mereka menjadi berdamai. Artinya apa? Si petani ini bisa saja memenjarakan domba itu. Si petani itu bisa saja memenjarakan tetangganya itu yang memiliki anjing. Si petani itu bisa saja menuntut si tetangganya ini untuk bisa membayar ganti rugi.
Karena kenapa? Karena tetangganya ini sudah dikasih tahu, sudah dikasih peringatan, tapi nggak mau bekerja sama. Dan hakim ini bilang, kamu pilih, mau pilih teman, mau pilih tetangga, atau mau pilih musuh. Nah, inilah yang harus kita pahami. Kalau ada orang yang membenci kita, minta hikmat sama Tuhan untuk memberikan cara supaya kita tetap berdamai. Tetap kita menjalin suatu hubungan yang baik kepada siapapun kita, saudara. Karena kenapa? Tuhan berkata, kalau engkau tidak mengampuni pelanggaran saudara-saudaramu, maka dosamu juga tidak akan diampuni. Sia-sia kita berdoa, saudara. Sia-sia kita menyembah Tuhan. Kalau masih ada sakit hati, masih ada kebencian, masih ada kemarahan, gak akan bisa kita menghampiri Tuhan. Tuhan itu sesuatu yang kudus, absolutely holy, sesuatu yang kudus dan mutlak. Kalau kita ingin menghampiri Dia, kita harus juga kudus. Kita harus berdamai dengan yang lain, sehingga segala penyembahan kita itu berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus pahami ialah kita harus memiliki hati yang mengampuni. Barnabas tidak melihat Saulus sebagai orang yang mengkhianati, yang mengapakan jemaat Tuhan, yang membunuh jemaat Tuhan, saudara. Tetapi Barnabas dia melihat Saulus sebagai rekan kerja yang akan membawa banyak jiwa bagi Tuhan. Kalau kita memiliki hati mengampuni, kita tidak melihat kondisi sekarang, tapi kita melihat ke depannya bagaimana itu relationship, hubungan itu, saudara. Karena kenapa? Kita hidup ini saling berdampingan. Suatu saat saya sama istri saya, kalau kami tidak berdamai, kami tidak akan bisa ketemu. Atau saya dengan Pak Beni, kalau kami menjalin suatu hubungan yang tidak baik, suatu saat saya akan butuh Pak Beni, dan Pak Beni butuh saya. Hati yang mengampuni, hati yang diikat oleh kasih, saudara. Jadi mari kita belajar dari Yusuf yang disebut Barnabas ini. Siapa yang kita teringat pada hari ini? Aku teringat dengan temanku, aku teringat kepada saudaraku, aku teringat kepada orang tuaku yang mana aku membenci dia. Tuhan, aku lepaskan pengampunan. Maukah kita begitu, saudara? Because it's excellent for God. Itu terbaik untuk Tuhan, saudara. Yang ketiga apa, saudara? Yang ketiga, kita akan masuk ke dalam tahapan yang lebih lagi, saudara, yaitu memiliki hati yang memuridkan. Kita buka di Kisah 11 ayat 25 sampai dengan 26. Ini poin yang terakhir. Kisah 11 ayat 25 sampai dengan 26. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, di sini Yusuf atau Barnabas ini dia memiliki hati yang memuridkan. Artinya apa, saudara? Kalau kita sudah selesai dengan tahap pertama dan kita sudah selesai dengan tahap kedua, kita bisa memiliki hati yang memuridkan. Kita nggak akan mungkin bisa memiliki hati memuridkan kalau poin pertama dan kedua ini kita belum beres. Yakinlah, saudara, kalau kita masih ada kejanggalan, masih ada sesuatu yang belum kita bereskan, saudara, kita nggak akan bisa menjadi orang yang memuridkan orang lain. Karena ciri dari orang yang memiliki hati memuridkan ialah pertama, orang yang baik hati, orang yang penuh dengan Roh Kudus, yang memiliki iman yang teguh dan konsisten dengan apa yang diajarkannya. Jadi kalau kita ingin memiliki hati memuridkan, hati yang memberi dan hati yang mengampuni, kita harus selesaikan terlebih dahulu, saudara. Kalau itu belum selesai, kita nggak akan bisa memberikan orang lain. Karena memberikan ialah memberikan pengharapan. Disitulah poin dari pembawa pengharapan. Orang yang putus asa, dengan kita ada di dekat dia, kita bisa memberikan suatu jalan keluar baginya. Orang yang mengalami suatu kebimbangan, di saat dia dekat dengan kita muridkan, dia ada pengharapan.
itulah hati yang dimuridkan, yang memiliki hati yang memuridkan. Karena kenapa? Barnabas melahirkan yang namanya Paulus. Di saat dia mulai memuridkan Paulus menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, saudara. Mulailah muridkan dari keluargamu. Para suami muridkan istri, muridkan anak-anak. Lanjut kepada pekerjaanmu. Saya sebagai pimpinan di pabrik saya, saudara, saya muridkan semua anggota-anggota saya untuk mereka bisa bekerja dengan excellence, untuk bisa memberikan dampak yang baik, saudara. Dan saya juga di keluarga, bahkan di keluarga besar, kami juga sekarang sedang memuridkan orang tua kami, juga saudara kami yang lainnya, saudara. Karena kami tahu memuridkan itu sangat penting, karena itu memberikan pengharapan. Jika di antara kita yang tidak memiliki pengharapan, carilah orang-orang yang dapat memuridkan saudara. Mentor dengan sahabat itu berbeda, saudara. Sahabat dia mau menerima kita apa adanya. Tapi mentor, dia bukan hanya menerima kita apa adanya, tapi dia tidak puas dengan keadaan kita yang ada sekarang. Itulah seorang yang memuridkan atau seorang mentor. Kalau kita pada hari ini mengalami sesuatu seperti ini, seorang mentor, dia ingin lebih lagi. Kalau kita melihat, saudara, pelatih Mike Tyson, dia bukan orang yang jago main tinju. Tapi kenapa dia bisa melatih Mike Tyson begitu luar biasa? Karena dia tahu, dia bisa melihat apa yang Mike Tyson tidak bisa lihat. Seseorang yang memiliki hati memuridkan, dia bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Dan dia menyatakan apa yang perlu diperbaiki. Itulah seorang yang memuridkan, saudara. Mari setiap kita, gereja-gereja Tuhan, untuk belajar membawa damai, belajar membawa pengharapan. Sekeliling kita banyak orang-orang yang butuh pertolongan, butuh kedamaian. Buka mata kita, buka telinga kita, buka hati kita. Rasakan apa yang mereka rasakan, sehingga kita akan mengalami sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Demikian Tuhan memberkati. Saya undang bangkit berdiri, saudara.